Ya, setelah kita kenali tadi ada beberapa blok ya, ada RF, ada baseband, ada UI. Nah, ada satu bagian yang terpenting yaitu kalau kita lihat di sini setiap IC itu punya tim atau komponen pendukung ya, punya grup. Nah, seperti ini ada IC yang ditemani beberapa komponen di sampingnya. Ini membentuk suatu fungsi ya, fungsi. Jadi beberapa komponen digabung ya, kemudian bersatu untuk menunaikan satu tugas atau satu fungsi. Nah, itu namanya grup unit. Jadi begini, banyak yang belum paham ya mengenai kerusakan ponsel itu sendiri. Ponselnya misalkan begini, Pak, ini ponsel nggak bisa ngecas, ponselnya nggak bisa ngecas, permasalahannya di mana kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan contohnya ini, contoh kasusnya misalkan no charging. Nah, no charging, ini contoh kasusnya. Nah, ini penyakitnya sebetulnya bukan penyakit semua bagian yang ada di ponsel, bukan, tapi ini penyakit yang berasal dari satu rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian charger yang bermasalah. Nah, rangkaian charger ada apa saja rangkaian charger itu? Nah, kita mulai sejarah rangkaian chargernya dulu yang harus kita pahami. Pertama, masuknya charger dari siapa? Masuknya charger USB. Betul nggak? USB ini ada 5 jalur. Nah, ini yang harus konsepnya yang harus dikenali. Nah, pertama jalur listriknya dulu yang dinamakan fibus. Nah, nanti dari fibus ini akan keluar 5 volt misalkan. Dan di sini syarat harus terjadinya listrik ini harus ada ground. Begitu kan? Nah, ini ground chassis. Namanya kalau di rangkaian elektronika ground chassis, bukan ground earth ya. Nah, ini seperti ini. Yang 5 volt ini akan ditakar dulu tegangannya, diperiksa oleh rangkaian yang namanya OVP, Over Voltage Protection. Ya. Ini sebagai proteksi untuk membatasi tegangan yang akan masuk ke rangkaian charging ya. Kemudian setelah ini masuk ke yang namanya IC charging atau switch mode baterai. Ya, IC charging aja ya. Di sini charging, orang bilang IC charging atau IC charger ya. Nah, SMB, switch mode baterai. Nah, kemudian di sini outputnya ini bersifat busbook regulator ya, di booster, kemudian di buck regulator ya. Di sini outputnya namanya jadi PPH power atau boleh dinamakan dengan istilah phasis. Nah, ini outputnya akan masuk ke beberapa rangkaian. Masuk lagi, misalkan dari sini masuk lagi ke sini. Kenapa masuk lagi? Karena dia harus dipakai buat sistem pengisian kepada baterai. Nah, nanti sistem pengisiannya seperti ini. Di sini dia akan masuk ke baterai ya. Nah, ini apa? Konbat. Begitu kan? Ini konbat yang positif. Oke, ini jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kasus chargingnya sendiri. Bukan berarti IC charger yang bermasalah, betul nggak? Belum tentu, karena apa? Inilah yang disebut dengan rangkaian atau charger circuit ya, sirkuit atau rangkaian. Jadi kasusnya itu banyak gitu. Itu kasusnya tidak mengisi, bisa saja dari sumber, bisa saja dari IC chargernya, bisa saja dari pengolahannya, bisa saja dari sensornya, kan begitu. Ya.
Jadi kalau ada kasus charging, ini bukan berarti satu komponen yang satu mesin yang bermasalah, tapi satu rangkaian. Tapi rata-rata kalau pemakaian normal, ya, yang bukan jatuh atau bukan masuk air, ini rata-rata hanya satu komponen yang bermasalah, mengakibatkan rangkaian ini tidak berfungsi. Ntar kalau konektor USB-nya rusak, kan nggak bisa ngisi, betul nggak? Kemudian IC-nya rusak, tetap nggak bisa ngisi. Kemudian OVV-nya bermasalah, tetap nggak bermasalah. Jadi semua komponen yang terpasang di rangkaian ini berpotensi untuk menyebabkan rangkaiannya ini tidak bekerja. Kasusnya sama, no charging. Penyebabnya bisa beda. Nah, tugas teknisi di sini adalah membedakan dari mana ini kerusakannya. Betul nggak? Siapa penyebabnya? Siapa biang keroknya dari sekian komponen yang terangkai ini? Siapa biang keroknya sehingga menyebabkan rangkaian ini tidak bisa bekerja? Nah, inilah tugas teknisi. Nah, tugas teknisi ini harus bisa mengenali komponen yang terlibat dalam satu rangkaian dan gejalanya. Ya, nanti dengan melihat gejalanya kita bisa mendeteksi atau mengklarifikasi, ini gejalanya begini. Rangkaiannya nggak bisa ngecas, Pak. Saya masukkan USB, tapi rangkaiannya jadi panas. Kira-kira saya tanya, kalau rangkaian yang panas berarti nanti ada komponen apa yang bermasalah? Pertama adalah posisi komponennya dulu. Yang menyebabkan panas biasanya komponen yang dipasang paralel. Ini rangkaiannya panas, Pak. Berarti nanti ada komponen yang dipasang paralel itu bermasalah. Kenapa? Karena paralel itu sifatnya dihubungkan antara positif dengan negatif. Bisa itu dioda yang dipasang paralel, bisa juga kapasitor yang dipasang paralel. Kan begitu. Karena apa? Input fibasnya biasanya pakai proteksi, ada diodanya. Begitu. Mau input ke SMB-nya nanti ada kapasitor. Outputnya pun ada kapasitor. Nanti pas di sini pun jadi untuk sumber kebutuhan tegangan yang lain, ini nanti akan ada komponen yang dipasang seperti ini, kapasitor misalkan. Ngerti nggak? Ini tanda-tandanya kalau misalkan si ponselnya ini dicolokkan travel charger atau charger, dia tidak bisa mengisi, terus rangkaiannya panas. Nah, itu berarti tanda-tanda komponen paralel yang bermasalah. Jadi kita fokus saja ke komponen yang pasang paralel. Nah, untuk memastikan komponen pasang seri atau paralel, ya kita gunakan cukup dengan menggunakan avometer. Sudah paham? Sudah ya? Oke. Nah, ini rangkaian kalau misalkan kita colokkan charger ternyata tidak ada konsumsi arus, terus rangkaian juga tidak ada yang panas. Nah, ini bisa disimpulkan bisa jadi komponen yang dipasang seri bermasalah. Bisa saja Nah, misalkan AirSense-nya ini kan dipasang seri, betul nggak? Bisa saja ini bermasalah, atau bahkan L-nya bisa saja bermasalah karena dia dipasang seri. Bisa juga di sini di inputnya dipasang sikring. Bisa sikring juga. Nah, ini kan kita harus ngukur. Nah, bagaimana cara analisanya? Itu baru teknik pengukuran. Nah, kalau kita lihat gejalanya, itu lihat kalau ada gejalanya, misalkan saya kasih kesimpulan dilihat dari gejala. Kalau konsumsi arus tinggi, besar, kemudian nanti rangkaiannya panas, berarti ada komponen paralel yang harus kita perhatikan, begitu ya. Nah, terus nanti kalau ini ada konsumsi arusnya, lawannya konsumsi arusnya rendah, tidak panas, berarti nanti komponen seri yang harus kita cek. Nah, itu kesimpulannya ya. Itu gejala. Tapi kan kita harus ada teknik analisanya. Bagaimana teknik analisanya? Nah, ini sebelum ke teknik analisa, saya sebutkan dulu sistem kerja. Nah, begitu kita masukkan sumber tegangan dari travel charger atau TC ya,
travel charger kita masukkan ke sini pakai USB ya. Ini pakai travel charger TC-nya, kemudian nanti di sini ada pakai listrik 220 volt ya, AC-nya, betul? Masuk ke sini. Nah, pas masuk ke sini ini dari travel charger itu besarannya adalah 5 volt ya. Nah, saat ini kan kita ngebongkar, ini belum kerangkaian, belum ngebongkar. Begitu dicolokkan misalkan di konektor baterainya ini, wajibnya itu keluar 4,35 volt. Dari mana Pak Denny ini 4,35 volt? Yuk kita ambil contoh baterai. Mana ada contoh baterai enggak? Kemarin saya lihat ada contoh baterai nih di sini. Setiap baterai nanti di sini ada keterangan. Nih, di sini ada keterangan. Baterainya itu output 3,8 volt ya. Ini di sini ada tertera nih contohnya. Untuk outputnya ada 3,8 volt, sedangkan untuk inputan baterainya, chargernya 4,35 volt. Berarti nanti kita colokkan charger 5 volt, keluarnya 4,35. Nah, ini langkah pertama yang kita cek, colokkan charger ya. Nah, ini bagusnya juga chargernya bisa menggunakan apa namanya kemarin? Ya, dokter charger atau USB current meter. Nah, ya sifatnya dia dipasang seri. Jadi dia bisa melihat atau kita bisa mengontrol berapa arus yang lewat yang masuk ke rangkaian. Mengerti nggak? Nah, di sini harus ada 4,35 volt. Ini jadi inputan buat baterai. Paham nggak? Nah, kalau misalkan di sini dua pilihan. Ada 4,35 volt. Bisa ngecas nggak handphonenya nanti? 4,35 volt misalkan di sini. Ada, bisa ngecas nggak handphonenya? Bisa. Tapi Pak nggak nyimpen atau konsumsi arusnya rendah. Nggak bisa nyimpen. Kalau nggak bisa penuh, bisa cek ini. Terus kalau ampernya di sini rendah, pas melihat pengisian di sininya keluar 4,35, tapi di sini ampernya dilihat rendah, berarti ini L yang harus diperiksa. Karena L ini buck regulator. Dia yang harus bertugas meningkatkan ampere di sini. Nah, ampernya diperbesar. Ini buck regulator. Kan harus bisa begitu. Kalau ada, ya berarti yang harus diperiksa nanti ada kasus tidak mengisi, ya periksa ampernya di sini naik apa tidak, ampernya memenuhi syarat nggak untuk pengisian. Catatannya begini, ampere dan tegangan travel charger ini harus lebih besar dari siapa? Dari ampere atau tegangan baterai. Jadi nanti terjadi pengisian, perpindahan muatan listrik gitu kan. Nih, yang utamanya ininya harus lebih besar. Ya, kalau ampernya travel charger ini lebih besar daripada ampernya baterai, berarti itu fast charge. Pengisiannya lebih cepat gitu ya. Nah, ini kita bahas ini dulu aja ya. Pelan-pelan. Jadi kalau kita masukkan charger ke sini 5 volt, di sini ada 4 volt ada. Nah, Pak nggak ngisi-ngisi, boleh kita cek karena ini untuk penakar atau yang disebut dengan fuel gas ya. Nah, ini takaran arus atau takaran baterainya nanti ada di sini. Begitu ya. Ya, air sensor. Jadi nanti ada air sensor positif dan air sensor negatif. Nanti akan disensor selisih sebelum masuk ke resistor dan setelah keluar dari resistor. Nanti akan dicek selisihnya. Begitu. Ya. Terus ada kasus begini. Kalau dimasukkan charger ke sini 5 volt, pas di sini tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi kemungkinannya tidak ada sesuai dengan angkanya di sini. Tidak ada sama sekali 0 misalkan 0 volt, berarti nanti tidak terjadi pengisian. Nah, otomatis kita harus main bongkar. Bongkar dulu. Caranya apa? Cek dulu di sini. Masih 0 enggak? Misalkan. Kalau di sini masih 0, cek dulu di sini. Di sini masih 0 enggak? Kalau di sini ada, di sini 0, berarti ini terputus. Ngerti enggak? Tapi kalau misalkan di sini ada, ya, di sini ada, berarti kan kalau misalkan di sini 0, kita cek di sini.
Di sini 0 nggak? Nah, ini boleh di sini 0 dulu ya, dicek 0 nggak? Nah, atau ada. Kalau 0, berarti nanti kita naik lagi ke sini, mundur begitu. Nah, di sini ada nggak? Ternyata di sini 0. Di sini kita cek ada. Berarti ini terputus. Nah, ini seperti itu nanti. Jadi kalau pengisian atau misalkan kalau kita servis itu mundur dari kasus ke penyebab. Ngerti nggak? Mundur dari kasus ke penyebab ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini supaya tidak bingung saya akan contohkan salah satu kasusnya. Misalkan ini ada mesin nih. Ini ada mesin yang kita nggak tahu ini apa namanya. Untuk kasusnya akan saya bahas itu pengisian, contohnya tadi kasus pengisian. Nah, untuk mengisi sumber tegangan ini kan di sini nih. Ini misalkan ini konektor board to board yang akan masuk dari siapa? Dari USB ya, dari subboard bawah pakai kabel fleksibel nyambung ke mainboard. Nah, ini ke sini. Oke? Nah, saya anggap aja chargernya bagus. Nah, yang saya akan buatkan ini adalah saya kasih input di sini besarannya menyerupai besaran tegangan dari charger. Nah, ini saya akan buat di sini nanti masuk berapa? 5 volt. Nah, ini teknik untuk kita, namanya teknik kalau kita mau analisa. Ya, saya nyalakan dulu soldernya, saya pause dulu sebentar. Biar jangan. Ini nanti gambaran kasus seperti ini ya. Gambaran kasusnya seperti ini. Punten itu ada apa? Lovet. Ya, minta tolong saya lovet. Hari ini kita bahas kasus ya, yang itu nanti ada kasus. Jadi biar nanti ketahuan grup unitnya apa yang bermasalah. Nah, ini saya siapkan dulu. Kita lihat nih soldernya sudah panas atau belum. Boleh. Nah, gitu Pak Den. Timahnya ini ada. Ya, kita cek. Nah, ini si soldernya kasih timah mau apa enggak. Nah, kita cek, mudah-mudahan mau. Ya, sebentar lagi katanya Pak. Saya nggak bisa buru-buru Pak. Makanya saya post dulu. Sampai sini ngerti nggak? Atau bingung? Hah? Nanti kita, makanya ini akan lebih jelas lagi pakai ini nih ya. Ya, 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 betul. Nah, ini kalau pakai USB current meter kan enak tuh, yang kayak USB 6 port itu, yang di bawah ada 6 colokan. Wah, itu lebih mantap itu. Nanti harus wajib punya itu teknisi, biar nggak capek kita. Yaitu udah bisa 6 port ya, bisa ini. Nah, ini si soldernya ya sudah panas. Kita ambil kabel jumper. Kabel jumper. Nah, atau inilah saya akan ini dulu, soldering dulu ke sini. Ini akan saya solder dulu supaya saya kasih ini. Kalau susah biasanya pakai ini. Pakai ini, saya buat luka dulu nih ininya. Set. Nah. Ini yang ngehalangin-halanginya saya ini dulu. Saya bersihkan. Ya, test point. Test point buat Vibas.
Oke. Nah, ini menghindari short ya. Oke. Sal minta ini Sal, sepunten Sal. Apa? Apa namanya? Gunting-gunting. Duh, ini antivirusnya, antivirusnya ini terus-terusan aktif aja. Oke, saya ini kan dulu resume. Bisa buat konversi solder, bisa buat fluk ini teh. Iya. Nah, ini saya sudah solderkan ya, dua kabel yang berbeda di sini buat input charger ya, buat input charger, dan ini buat output ke konektor baterai. Nah, saya akan coba seperti ini ya. Nah, awal mula-mulanya kita kasih apa namanya, dari charger, berarti kita harus setting jadi 5 volt ya. Nah, ini power supply-nya kita setting jadi 5 volt. Nah itu Pak yang saya pengen dulu Pak. Ya, boleh nanti kita ini. Ya. Nah, ini saya setting. Memang ini luar biasa kalau saya ngajar jauh nggak harus bawa power supply. Ya, tinggal begini saja kan. Ini sudah ada sekitar 5 volt ya. Nah, 5 volt. Yuk kita tes bener nggak ini sudah ada 5 volt ya. Kita tes ini ada 5 volt nggak. Masuk ke volt, kita nyalakan. Nah, yang hitam ke hitam, yang merah ke merah, jadi nanti kita bisa memastikan bahwa sumber tegangan yang akan kita pakai di sini 5,1. Oke ya, nggak jadi masalah. Saya akan masukkan sumber tegangannya di sini adalah 5 volt. Nah, ini saya masukkan 5 volt dari sumber tegangan apa namanya, power supply ya. Oke. Nah, saya akan ukur di output, yaitu di konektor baterainya nih. Saya ukur. Nah, yang hitam ke ground, yang merah ke sini. Cus, ada nggak ini outputnya? Saya cek dulu deh. Ada nggak? Nggak ada. Sebentar, saya akan cek dulu ke inputnya. Ada nggak 5 volt? Ada ya? Betul nggak? Ada 5 volt. Nah, sekarang saya harus ngecek ke konektor baterainya, ini harus ada nggak di sini. Nah, ini outputnya 0 tuh. Outputnya ke konektor baterai 0. Tuh. Ini 1,4 ya. Ini ke apa namanya? Ke kontrol-kontrolnya kayak BSI, BTEM, BATEM ya. Sementara yang jadi ke konektor baterainya ini malah 0 tuh. Cek ke sini ke kaki on off ada 1,8, di on off ada. Ya, di on off ada. Dimasuk ya Pak. Ya, di on off ada, berarti sumber tegangannya sudah masuk, cuma ke konektor baterai nggak masuk. Nah, ini yang disebut dengan kasusnya no charging. Paham nggak? Paham nggak?
ini kasusnya no charging gitu. Masuk dari sini 5 volt nih. Masuk dari sini 5 volt tuh. 5 volt, oke. Saya cek ulang nih. Masuk dari sini 5 volt, dari sumber tegangan chargernya 5 volt. Ini harusnya ke on off ada ya, saya cek ke on off ini 1,8 ada ya berarti ya. Nah, ke konektor baterai nggak ada tuh. Jadi yang bermasalah apa di sini? Ya. Nah, kita harus cek dulu ini, mau nggak mau kita harus cek dulu. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, ini saya ambil contoh misalkan di sini di sini ada buat resistor sensornya. Saya cek dulu di sini keluar nggak? Nggak juga sama ya, di sini nggak keluar. Berarti IC chargernya tidak keluar, tidak menghasilkan. Di sini saya cek untuk PPH powernya keluar tuh 3,5. Ini buat PPH power. Nanti kenapa pada ini bisa langsung ukur di sini? Kita lihat skematik ya. Ini kita lihat kalau saya tadi langsung coba ngukur ke on off. Kenapa? Itu untuk membuktikan bahwa input yang 5 volt ini sudah masuk ke SMB. Nah, dari sini 5 volt sudah masuk ke SMB. Nah, dari SMB keluar melalui PPH power. PPH power nanti ke IC power. IC power nanti mengeluarkan kaki on off. Jadi yang 5 voltnya sudah nyampe gitu kan. Terus tadi saya kenapa ngukur di sini ada PPH power? Tadi saya ukur di sini PPH power ya. Ada di sini tadi saya ukur ada. Nah, tapi yang jadi masalah ke baterai di sini tidak ada. Nah, masalahnya di mana? Tadi saya cek ke air sensor nggak ada. Nah, tadi saya mundur begini. Ke sini nggak ada. Betul nggak? Ke air sensor juga nggak ada, betul nggak? Ya. Nah, tadi saya ngecek ke sini ada PPH power. Nah, yang bermasalah di kaki ini, gitu kan? Bisa jadi ini nggak keluar, gitu kan? Nah, seharusnya kalau yang normal kita masukkan USB ke sini, ya 5 volt, nanti keluar di konektor baterainya 4,35, paham nggak? Minimal kalau di sini PPH power ada 3,5 tadi saya ukur ya, di sini pun harusnya keluarnya 3,5, di sini pun harus 3,5. Nah, ini di sini internal SMB-nya ada masalah. Paham nggak? Nanti kita coba ya. Saya close dulu ininya videonya. Ayo